Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada seseorang itu menelan benang sewaktu dia makan sahur, dan benang yang dia telan itu sebahagian ada di mulutnya dan sebahagian langsung masuk ke lambungnya, maka oleh sebab itu, kalau seandainya ada orang yang menelan benang seperti itu sampailah dia ke waktu imsak, maka kalau setelah sampai dia ke waktu imsak, seseorang itu tidak boleh menarik benang itu. Kalau dia tarik benang itu, batallah puasanya. Kenapa batal puasanya? Karena dia mengeluarkan sesuatu yang ada di lambungnya, sama dengan hukum muntah. Orang yang muntah dengan sengaja sementara dia dalam keadaan berpuasa, yaitu batal puasanya. Dan dia tidak tarik benang itu, tapi dia telan benang itu. Kalau seandainya dia telan benang itu juga batal puasanya. Karena orang yang menelan benang yang tadi dari mulutnya melewati tenggorokannya sama dengan makan. Orang yang menelan benang seperti ini setelah imsak sama dengan hukum makan. Orang yang makan dengan sengaja sementara dia berpuasa, maka batallah puasanya. Dan seseorang itu kalau seandainya dibiarkan, yaitu benang tadi tidak dia tarik dan dia tidak telan, perbuatan yang seperti itu tidak membatalkan puasa, cuma berefek kepada seseorang itu. Dia tidak bisa melaksanakan sholat. Kenapa dia tidak bisa melaksanakan sholat? Karena seseorang itu melaksanakan sholat karena ada benang di mulutnya, sampai benang itu ke lambung, maka benang yang ada di mulutnya itu menyambung dengan yaitu najis yang ada di lambung. Maka kalau seandainya seseorang itu melaksanakan sholat seperti itu, tidak sahlah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena seseorang itu berhubungan dengan najis. Adapun orang yang berhubungan dengan najis sewaktu melaksanakan sholat, maka batallah sholatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka pada posisi yang seperti itu, mana yang harus dilaksanakan orang yang mendapat perlakuan yang seperti itu? Apakah dia tetap melanjutkan puasanya dan dia tidak melaksanakan sholat? Kenapa? Dia tidak tarik benang itu dan dibiarkan benang itu seperti itu supaya puasanya tetap sah. Atau dia tarik benang itu supaya dia tidak menyambung, yaitu dengan najis sewaktu melaksanakan sholat. Maka oleh para ulama mengatakan, dia lebih bagus menarik benang itu, dia melaksanakan sholat, karena melaksanakan sholat itu adalah lebih besar pahalanya. Atau kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, lebih besar dosanya. Kenapa demikian lebih besar dosanya? Orang yang meninggalkan sholat, kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, umpamanya ada orang yang meninggalkan sholat zuhur, kemudian disuruh bertaubat sampailah masuk ke waktu asar, dan dia juga tidak melaksanakan sholat asar, dan disuruh juga dia bertaubat supaya melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, maka masuk maghrib, maka wajiblah seseorang itu dihukum mati. Itu kalau kita orang yang meninggalkan sholat. Sementara kalau ada orang yang meninggalkan puasa, tidak seperti demikian. Yaitu kalau ada orang yang tidak berpuasa, dia ditangkap, dipenjarakan, dan dilaparkan dia di dalam penjara itu sampai dia mau melaksanakan puasa. Nyatanya setelah dia mau melaksanakan puasa, maka dikeluarkan dia dari penjara. Itu kalau orang yang meninggalkan adalah meninggalkan puasa. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, wajib dihukum mati kalau sampai dia 2 waktu meninggalkan sholat. Maka oleh sebab itu, daripada dia meninggalkan sholat, lebih bagus dia tarik benangnya atau dia telan benangnya, dia batalkan puasanya, kemudian dia melaksanakan sholat. Apalagi setelah imsak ada ibadah sholat yang wajib, yaitu pelaksanaan sholat subuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atau dia mengambil cara yang kedua. Cara yang kedua itu kalau ada seseorang umpamanya menarik benang itu tanpa sepengetahuannya,
maka itu diperbolehkan dan tidak batal puasa dengan syarat kalau seandainya ada orang yang menariknya tapi mampu dia untuk menghambatnya, melarangnya, dan dia tidak menghambat dan melarangnya lantas ditarik benang itu, maka tetap sama dengan yaitu muntah dengan sengaja batal puasanya. Maka oleh sebab itu yang boleh itu adalah kalau ada seseorang yang dekat dengan dia tanpa sepengetahuan dia, maka ditarikkan benang itu, maka itu adalah tidak batal puasanya. Kenapa? Karena itu sama dengan hukum muntah yang tidak disengaja atau dipaksa oleh orang lain. Maka pada posisi itu diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atau cara yang ketiga dipotongnya yaitu benang antara yaitu johir mulut dan juga antara masuknya makanan ke mulut tempat membatalkan puasa, yaitu kalau seandainya maksudnya adalah gini, kalau ada orang muntah, batas keluarnya muntah itu di situ membatalkan puasa, atau batas yaitu kalau seandainya ada orang yang memasukkan makan itu belum membatalkan puasa, yaitu pada batas huruf H kalau kita mengucapkan yaitu huruf hijaiyah, H kecil, itu adalah batas yaitu johir. Adapun batas dalamnya adalah H besar yaitu H. Maka kalau seandainya ada seseorang yang bisa memotongnya antara H dan H, maka dipotongnya benang itu, yang bagian luar dikeluarkannya, bagian dalam ditelannya, maka tidak batallah puasa seseorang pada posisi ini. Tapi perbuatan yang seperti ini adalah sangat susah. Maka oleh sebab itu, sebagaimana tadi saya jelaskan, daripada dia meninggalkan sholat, lebih baik dia menarik benang itu atau menelan benang itu dan dia melaksanakan sholat, dan nanti setelah hari raya dia qada puasanya itu. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.